mantep banget deh. Kalau udah nyamannya deh. Oke, balik lagi nih gue Bia. Gua ya. Pokok di teras santuy pastinya Nah, ya. Udah di tetap belakang bikin udah ada nyaman. tagline-nya. Oke, jangan bosen-bosen ya. Pokoknya kita berkali-kali bilang jangan bosen-bosen. Gue lagi, Bia lagi, ayah lagi. Betul banget Kak Bia. Kali ini kita akan membahas apa sih kayak Kita akan membahas tentang pelecehan. pelecehan. Oke, gue seneng nih, semangat nih bahas pelecehan gitu. Semangat banget kayaknya. banget Oke. harus gitu kan. Karena kan apalagi cewek gitu kan yang banyak korban Sensitif pelecehan. ya, sensitif Cewek kalau kebanyakan. cewek. Tapi Jar- sekarang cowok juga ada loh Kak Bia. Oh, ada ya? Oke, Ada. nanti kita Oke, bahas. kita bahas nanti Yang ya. biasanya Oke. cewek digodain ya kan, betul sampai banget. ibu-ibu pun kadang ada loh yang digoda-godain kayak gitu. Entah itu. Udah ngeliat usia ya, Iya, nggak mandang usia nah, maksudnya. makanya apalagi zaman sekarang ya yang media sosialnya itu udah teknologinya udah keren banget, Iya, udah betul maju banget, banget betul. sampai kita kalau yang punya pasti sobat Besi ini semuanya punya Instagram, Punya TikTok, Twitter. Kita suka lihat yang ngepost foto, bukanlah gimana ya? Banyak kok cewek yang masih jaga martabat istilahnya ya, sopan berpakaian tuh pun masih banyak. Tapi kadang kok kita lihat di media sosial banyaknya yang apa tuh kayak banyak yang kayak pakainya berpakaian ketat, ketat, gitu. tank Kayak- top, kayak hot mancing pants, gitu ya, nah, kayak mancing cowok. iya. Jadi gitu. kadang kalau ada yang misalnya temen gue nih dilecehin atau digodain sama cowok, kalau guenya tahu emang ini cewek yang emang ceweknya suka berpakaian seksi, emang suka memancing, itu kan pasti kan kita kayak gedek gak sih? Gedek banget. Ya lu kalau nggak mau digodain pakai baju yang bener dong. Iya. Nah kayak gitu. Tapi Tapi kan kadang kalau misalnya udah dibilangin kayak gitu, ya emang kenapa pakai Iya. gue suka nyaman? emang lu beliin gue baju kayak gue gitu. nyaman gini kalau Tapi jadi giliran kamu. dilecehin, Iya. Dia ngadu, marah-marah kan. heboh, Iya, betul. lapor polisi segala macam Betul kan. banget. Ya cewek zaman sekarang mah ya gitu deh. Serba salah ya. Serba salah. Oke, kita akan membahas nih pelecehan fisik. Oke. Ini ada pengertiannya sendiri nggak sih Kak? Atau Kak Ayani ingin membahas dulu pelecehan seksual ini? Oke, pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Oke. Jadi permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dari kondisi yang ada. Oke, ya jadi kan pelecehan seksual juga nggak ada yang mau ya, dilecehin kan nggak ada yang mau, nggak ada yang direncanain, nggak ada yang mau. Iya, betul banget. Ya tapi ya zaman sekarang mungkin nggak ngerti ya kenapa banyak cowok gampang banget melecehkan tuh juga kita nggak ngerti ya, yang buat cowok-cowok nih suka istilahnya lagi nongkrong gitu ngelihat cewek lewat digodain kiu gitu Iya. kan. Kadang itu kalau misalnya Sit gitu. Iya, kalau misalnya nih ya, kalau misalkan gue lagi mau ke warung nih. Oke. Itu kan di apa sih, di warung itu kan banyak tongkrongan anak Iya, cowok pasti kan. itu pada nongkrong. Itu gue baru keluar sebentar ngintip ada anak cowok, gue balik lagi ditanya sama nyokap gue, ngapa balik lagi? Iya kan kayak gitu. Malu banyak cowok, ya emang kenapa? Orang cuma cowoknya kagak ngapa-ngapain ya kan, dia nggak tahu. Iya, dia kalau nggak gua tahu. ngapa-ngapain. Padahal kita cuma Iya. nongolin muka, Iya. terus kayak diliatinnya udah bener-bener kayak tersangka apa gitu ya, kayak artis apa gitu ya. Kayak primadona banget nah, gitu kan. Nah, kalau ngomongin pelecehan seksual itu gue pengen cerita nih. Jadi waktu gue SMP, itu berarti masih that's it, masih kecil banget kan, umur SMP masih berapa? 16-an lah. 16-an, 15 ya, 15. Iya. Pokoknya gue inget banget gue SMP, emang gue tuh nggak bandelnya tuh nggak langsung pulang kalau pulang sekolah dari SMP tuh. Jadi nongkrong dulu, bukan nongkrong ya namanya sama teman-teman cewek, tapi ya mainlah kita jajan dulu, ngambil ngobrol-ngobrol gitu. Gibah ya. Gibah lah dari SMP tuh. Jalanlah kita. Kebetulan SMP gue tuh di daerah Tebet. Kalau sobat BSI tahu yang sering nongkrong di Tebet atau main ke Tebet, tahu banget Tebet itu lingkungan kompleknya kan banyak. Yang otomatis lingkungannya tuh sepi ya. Sepi banget. Jalanannya tuh kosong gitu, sepi kalau udah masuk komplek. Nah, waktu itu tuh jadi gue lewatlah ke suatu komplek, pulang gue sekolah tuh sambil jajan-jajan, dan itu posisinya rame loh, teman-teman kayak ada 6 orangan lah. Kita jalan, duduk di pinggir jalan, ada bapak-bapak lewat.
Dan itu belum terjadi apa-apa tuh, masih kayak biasa tapi aja kita tuh gitu. udah agak kaget karena tuh bapak-bapak lewat sambil ngeliatin kita. Tapi ya udah gitu, mungkin kita masih SMP dikira nakal, nongkrong gitu kan. Nah, 15 menit kemudian bapak-bapak yang sama balik lagi. Tapi pas dia balik lagi tuh dia sambil apa ya bahasanya? Masturbasi. Di motor. Yang otomatis umuran gue anak SMP cuman bengong. Yang belum bisa dilihat tapi udah dilihat. Dan itu bener-bener kelihatan jelas. Gitu kan. Kayak pokoknya respon gue pertama kali cuman diem, shock, cuman astaga kayak gitu loh, kayak mau teriak tuh nggak bisa gitu. Tapi dia sambil melakukan seperti itu, nggak malu, tetap sambil ngeliatin gue dan teman-teman gitu. Terus habis pas dia udah lewat lah, tapi dia tetap jalan ya tuh. Dia udah lewat pergi, baru gue sama teman gue kayak lihat-lihatan, kita teriak langsung lari lah rame-rame. Itu dia diam dulu di situ atau cuman diam? Sambil lewat tapi jalan kecepatan motornya tuh yang lama gitu loh, yang pelan. Iya, kayak mungkin dia mungkin bukan ekspektasi apa ya kalau namanya orang. Imajinasinya dia beda-beda kan ya orang ya. Tapi kan kita anak SMP digituin kan gimana gitu kan. Itu termasuk pelecehan. Pelecehan loh. Kalau pas gue udah ngerti sekarang, itu tuh udah termasuk pelecehan ternyata. Karena dulu kan lu masih umur segitu belum masih buta banget, gak ngerti gue itu apa pelecehan. Dan apalagi ini buat teman sobat Besi yang mungkin orang tuanya tuh nggak ngasih tahu pelecehan itu apa. Kan jarang ya di Indonesia tuh ngasih pelajaran ini tuh nggak boleh dipegang loh, dan ini juga bagian ini nggak boleh disentuh ya gitu. Dan mungkin dikasih tahu nih kalau orang ngomong kayak gini nih tuh udah termasuk pelecehan. Kan di Indonesia tuh jarang banget yang kayak gitu ya, kayak tabu banget lah gitu kan. Jadi kita otomatis harus nyari tahu sendiri apa yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang gitu. Buat para orang tua ya. Dari SMP itu gue pas kejadian itu gue trauma banget sih. Pulang sekolah udah bener-bener langsung pulang. Jadi lu nggak takut. Ada gunanya juga ya kalau kayak gitu. Mungkin itu aja ya dikasih kayak gitu, tapi serem juga ya yang gue pikirin saat itu. Gue takut diculik dibawa, kan kita nggak ada yang tahu ya dia rame-rame atau enggak. Nah kayak gitu. Nah sekarang banyak banget nih kasusnya gitu kan, mulai dari yang pelecehan anak sekolah. Dan gue tuh kalau ngomongin pelecehan itu agak sedih juga karena banyak banget kita yang mengalami pelecehan tapi nggak berani bersuara gitu. Iya betul. Gue Ya juga kan? pernah ngalamin kayak gitu. Pasti pernah. Kalau misalnya kalau misalnya gue speak up gitu, gue tuh kayak gue malu gitu. Terus kayak juga gue malu digituin, udah digituin. Gue cuma berani minta ke keluarga gue doang. Abis itu gue langsung kayak Tapi meskipun cerita ke keluarga sendiri pun itu susah loh. Pasti kebanyakan pun kalau udah ngalamin gitu ya pasti cuma mendem sendiri aja gue gitu. sih kayak cerita ke keluarga tuh kayak siap mental banget. Nah gitu. iya kayak bener-bener. Padahal gue kejadiannya tuh udah berapa hari yang lalu tapi baru sempet iya pasti kayak gitu. Beberapa hari kemudian. Kayak cerita nggak ya, gitu. kasih tahu nggak ya? Tapi kalau dikasih tahu gue takut diomelin. Padahal kan enggak gitu ya, kan kita nggak salah gitu. Jadi banyak banget kayak zaman-zaman sekarang deh. Maaf banget nih misalnya di hubungan pacaran nih. Sekarang tahun 2021 yang di mana-mana mungkin anak SD pun udah ada yang pacaran, anak SD zaman sekarang. SD, SMP. Gue aja di lingkungan rumah gue tuh anak masih kecil-kecil ya, meskipun gue juga sekarang masih kecil, cuma lebih kecil dari gue, udah ngomongin, lu ditembak ya sama dia, ada kayak gitu. Ya Allah, kayak kecil ya ampun, untung gue nggak punya ade, untung bukan ade gue yang kayak gitu ya. SD itu kita masih main gundu, masih main apa ya? Masih main apa sih itu yang Galaksi, terus gitu sampai ada gue tuh maksud gue kan orangnya suka main gitu kan. Jadi kalau gue suka lihat nih main malam minggu. Sering banget lihat di lingkungan gue, mungkin dia SMP lah, SMA, dia itu masuk ke satu rumah, tapi rumah itu masih dibangun. Masuklah itu cewek, adalah 2-3 cewek tuh masuk. Otomatis kalau rumah lagi dibangun ada apa sobat Besi? Ada kuli bangunan isinya kan. Itu rumah kosong atau rumah baru dibangun? Lagi dibangun, lagi proses bangun tuh. Lanjut ke dia. Jadi pas lagi dibangun, kayak gue masih mikir aja mungkin orang tuanya kerja di situ. Tapi kok gue sering yang ngeliat itu dan setiap malam aja gitu gue lihat. Itu cewek juga ke situ. Iya. Akhirnya gue tanya lah ke temen gue yang lingkungan dari situ. Kok
itu cewek sering banget sih main ke rumah itu kan lagi dibangun ngeri. Gue bilang iya, kan dia cewek, gue bilang dan banyak kuli-kuli, gue bilang gitu. Terus tau gak jawaban teman gue tuh gini, ya itu kan dia pacarnya kuli. Oh my god, Seumuran SMP. SMP. Lu bayangin. Sama. Kuli bangunan. Kita nggak nyalain kulinya ya, Iya. tapi kan nggak ada kepikiran. Gue segede gini kepikiran istilahnya pacaran sama siapa yang lebih tua, betul kan banget. gak ada kepikiran. Tapi kok dia ternyata di Gua setiap kaget loh. iya kan. Apalagi gue pas baru Masih dengar SMP, pacaran SMP. sama yang misalnya Yes. umurnya udah nggak tua, Yes. maksudnya udah tua Beda lah jauh, ya, beda jauh banget, gitu kan. apalagi masih Iya. SMP cewek. Nah kayak gitu. Mungkin karena omongan manis cowoknya kali Mungkin ya, atau lagi-lagi mungkin pengetahuannya kali ya. Iya. Yang dan itu kan kalau rumah lagi dibangun nih ya, sobat basic kan otomatis gelap. Iya, jelas. Pencahayaan belum ada. Iya. Yang otomatis lu pikir aja. Pikir ya pakai otak sehat aja deh. Positive Gelap. thinking aja gitu kan. Beda usianya jauh. Ah. Terus di dalam suatu ruangan gitu. Biasa sih Nah, ya, kalau kayak gitu ya nyari yang bisa diajak ya polos-polos iya, lah. korban. Nah Polos. itu kan itunya lagi, tapi kita nggak bisa salahin karena dua-duanya pun mau. Kalau dilecehin kan istilahnya kita nggak mau, tapi kita kena gitu kan istilahnya kan. Nah kalau yang tadi nih yang kuli nih, pokoknya oke. gue tuh pokoknya intinya pada saat itu gue shock, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kepikiran. Gue yang seumur gitu pun nggak kepikiran untuk melakukan hal itu. Pacaran sama itu juga gue nggak kepikiran. Pokoknya tapi Sebenarnya naik level ya. iya, seenggaknya seumuran lah, cinta-cinta Oke. monyet ya udahlah pada umumnya. Kalau kayak gitu kan takutnya kita yang dimanfaatkan, kita kan nggak tahu. Malah kan orang-orang yang seperti itu malah ngambil kesempatan kita karena kita masih polos. Nah kita juga nggak tahu ya kuli bangunan itu di kampungnya itu dia udah punya Punya istri istri atau belum, punya gitu. tunangan atau belum. Iya. Yang kita tahu cuman misalnya dikasih diiming-imingin uang jajan biasanya kan, betul banget. uang jajan, omongan manis. Biasanya itu para buaya. Itu tuh, udah Iya, dua itu iya. doang deh. Kalau nggak uang, omongan manis deh. Saya cuma dibeliin seblak, nanti aku beli seblak. Nah, datang dong ke sini. Nanti Iya. kamu mau nggak jadi pacar aku? Kita udah nge-play banget kayak gitu. Padahal mah jangan, kalau jadi cewek harus tahu dulu nih, ini orang siapa. Jual mahal dulu, Iya. Kalau kita gitu. misalnya kalau lagi kita di PDKT, misalnya kan kalau zaman sekarang jangan cuma mau dia ganteng ini. Kalau misalnya dia ganteng tapi tiba-tiba dia menjerumuskan kita ke hal yang buruk, Iya betul. yang misalnya malah ngajaknya nggak bener. Biasanya yang ganteng itu lebih brengsek ya. Biasanya. Kayaknya pengalaman banget ya. Pengalaman ya. Nah pokoknya jangan deh kalau yang pelecehan gitu. Oke, setelah kita membahas pelecehan nih, selanjutnya kita akan membahas apa sih kayak Kita akan membahas abuse relationship. Nah seru sih ini sih. Seru banget. Karena kan nih ya, Apalagi kan kalau sobat lagi, BSI iya. punya pacar nih, pasti anak kuliahan siapa sih yang nggak punya pacar? Mungkin kalau ada yang jomblo ya sabar, kan juga Iya belum ketemu. cari aja Iya, cari. Ada Masa karting, dicari ada sih? adik. Adik siapa nih? Ada adik-adik gemes yang baru masuk ya Oke. kan. Nah oke. Tapi kan kuliahnya online Kabi. Kayaknya kan dengar sama offline nih sobat BSI. Oke. Kayak seneng ya biar pada Seneng ya ketemu hati. kekasih hati Iya. yang satu kampus. Iya, Senengnya pasti betul bukan banget. main gitu kan, Cuci bisa pulang mata bareng. ya, bilangnya cuci mata. Kayaknya itu gue ya. Oh, itu lu. Maaf. jangan ya, harus Oke. iya. Oke, di abuse relationship ini nih istilahnya apa tuh kayak ya? Dia itu apa namanya? Kekerasan mungkin ya. Pembahasan dalam yang ramai berhubungan. dibicarakan di media sosial. Para korban bahkan para pelaku abuse relationship itu yang seringkali tidak sadar jika sebenarnya mereka terjebak di dalam hubungan abuse relationship. Oke, misalnya itu kayak apa ya, abuse relationship itu kayak kekerasan. Adalah suatu hubungan yang disertai dengan tindak kekerasan baik fisik, emosional, finansial, verbal maupun seksual. Nah, kan pokoknya kalau udah ngomongin pelecehan, hubungan itu udah melekat banget deh, apalagi zaman sekarang kan gue bilang lagi nih, sekarang tahun 2021 yang cinta tuh gimana? nggak ada yang cinta benar-benar tulus Nggak ada. Padahal meskipun kita tahu itu bukan cinta, kenapa kita nggak bisa nolak ya? Ya tau lah pasti itu apa. Ya kan? Tapi namanya abuse relationship ini yang gue kasihan ya. Karena kayak sendiri deh, pernah lihat gak misalnya yang orang berantem di pinggir jalan, Pernah, orang pacaran. sering. Kan, itu kan termasuk abuse relationship. Iya. Dia kekerasan di Iya. hubungannya itu. Kayak apa ya, lu nggak malu berantem di
pinggir jalan gitu. Kalau ngomongin itu sebenarnya gue pernah gitu. Oke, lu pernah ngalamin? Pernah diturunin di jalan. Oke. Kekerasan sih enggak ya, cuman bentak aja menurut gue itu udah kekerasan. Mau istilahnya mau dibanting pakai helm, itu pernah, udah intinya itu masa lalu lah, nggak apa-apa, cuman pelajaran aja gitu. Di saat kita udah digituin, itu tuh otomatis kayak lu mikir gini aja, berarti yang Tuhan lo ngasih unjuk kalau dia tuh nggak baik buat lo gitu. Betul. Mau dia sayang banget sama lo, peduli, ngasih apa aja yang dia mau, tapi cara dia nge-treat kita nggak baik, itu mending tuh lu lebih baik tinggalin. itu bullshit banget. Rasa sayangnya itu bohong gitu. Cara memperlakukan lo aja dia nggak baik, gimana dia bener-bener bisa sayangin lo? Gimana dia istilahnya bisa yang udah punya tujuan buat nikah, gimana dia mau nikahin lo? Kan nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana kan. Kadang kan, tapi kalau masih awal-awal hubungan relationship ini kadang masih manis. Kayak masih manis kalau kita awal-awal ya. namanya juga awal, manisin dulu. Kalau kita ngambek pasti dibaikin. Coba kalau tanya dia sama yang hubungannya udah bertahun-tahun gitu kan, pasti ya karena kita juga nggak nyalain juga ya kalau mungkin cara orang mengeluarkan emosi itu beda-beda. Ada yang lewat kekerasan, ada yang lewat omongan, kadang ada yang lebih diem, lebih baik. Kalau gue sih menurut gue kalau kita emosi, kalau kita yang belum bisa kontrol omongan kita, diem aja. Iya, diem aja. Nggak apa-apa dibilang kalah, ya nggak apa-apa. Kita diem juga kan kita belum tentu kalah gitu kan. Malah kita lebih baik kita mengalahkan. Kalau di relationship ini kayak tadi ada kekerasan, terus ada apa lagi kayak tadi? Verbal, kekerasan. Terus emosional. Pokoknya ngeri itu sebenarnya emosional sama kekerasan. Kalau emosional, gue sering lihat banget, bukan sering lihat lagi. Bahkan teman-teman gue pun yang cewek, gue sering lihat kalau ketika teman gue lagi berantem nih sama cowoknya, wah kebun binatang keluar semua. Bener-bener keluar semua, dogi lu, pemangkil lu, udah deh semuanya itu udah kayak keluar. toksik banget ya jatuhnya. Toksik. Gue yang dengernya tuh kesel. Keselnya kayak anjir lu cewek gitu. Meskipun lu jelek, nggak cakep, istilahnya lu nggak perfect, tapi lu nggak pantas digituin gitu. Soalnya kita kan perempuan. Apalagi lu sahabat gue gitu. Istilahnya kita ngeliat sahabat kita digituin sama cowok yang baru dikenal, gimana sih? Nggak terima dong. Dikata-katain, tapi cewek lagi-lagi cewek cuman bisa paling apa sih cewek diem nggak bisa ngelawan. Itu gue kesel banget tuh sama cewek yang kayak gitu tuh, kesel. Kayak lemah banget gak sih? Itu gue sih. Jangan gitu dong. Gue jadi kesel karena gue tipe gue tuh alhamdulillahnya nggak pernah digituin sih. Jadi kalau nanti ada yang gituin gue, kalau orang cuma diem, cuma nangis, ya pasti gue nangis gitu karena kita kesel otomatis nangis. Pasti gue bales. Istilahnya gampar sekalian deh mulut, karena mulut dia aja enteng ngatain sih kita. Mulut cowok itu lebih lemes dia. Lemes. Kayak kok lagi berantem dikit aja, soalnya ya Allah berantem masa pacaran aja kan itu mah masih kecil gak sih dibanding istilahnya masa-masa pernikahan nanti gitu kan, lebih parah lagi masalahnya. Masa dari masalah kecil kita berantem pacaran aja udah ngomong kayak gitu, ngomong emosionalnya udah nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol. Kesel dikit lempar barang. Itu udah parah banget. Marah dikit istilahnya lu digebukin, ada loh kayak gitu. Gue sering banget liat kayak gitu. Sampai gue kadang kalau bilang ke temen gue, kalau lu digituin lu foto buktinya. Karena kan kita nggak tahu ya, karena zaman sekarang tuh banyak banget misalnya punya hubungan nih, misalnya seseorang punya hubungan dan hubungannya itu misalnya udah kelewat batas, nggak yang harus tidak dilakukan dia lakukan. Ketika salah satu pihak ini sudah nggak nyaman, istilahnya pengen putus, kan pasti yang mereka lakukan berdua ini akan dia jadiin ancaman. Jadi dari lawan jenisnya. Nah kan kayak gitu kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gak sih? Kayak misalnya deh Kak Aya, gue pacaran sama Kak Aya tapi jangan sampai gitu kan. Amit-amit ya. Gue normal dia. Misalnya Kak Aya cowok nih misalnya. Gue udah berhubungan jauh nih sama Kak Aya, tapi di tengah jalan
gue bosen atau gue capek gitu, yang gue pengen minta udahan ya sama Kaya. Nah Kaya tahu nih apa ya serangan yang gue takut tuh apa, misalnya gue bongkar ya, udah pernah gini-gini sama gue, ancaman ya, sebagai ancaman. Nah kayak gitu, terus kita tetap stay sama gue gitu. Terus gue cuman bisa diem, nangis kan kayak makanya kalau kayak gitu apa ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah takut sih. Karena otomatis kan ada ya apa sih, setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang takut, tapi menurut gue ya kalau takut kayak gitu kan gak ada habisnya, daripada lu bertahan sama satu cowok yang gak akan ada berubahnya, malah tambah brengsek kan ngapain. Jadi mendingan yaudah kalau lu mau bongkar aja. Tapi kalau misalnya kayak gitu dia malah semena-mena ke kita guys. Nah bener, jadi kayak lu posisi kita tuh serba salah sebenarnya. Kayak gue boleh apa sih, gue nggak dibolehin deket sama cowok lain, tapi dia deket-deket sama cewek. Nah, pokoknya sebenarnya ya lo cari ya Allah gitu. Pokoknya cari hubungan tuh yang aman-aman aja lah. Ya setiap malam minggu jalan. Pokoknya yang aman-aman aja lah, yang berantem ya udah marahannya sebentar aja terus baikan lagi, nggak usah lah sampai balik. Si cewek yang suka ngambek ya. Ngambek ya. Ya cewek juga ngambek, kalau dibaikin mah juga lama-lama luluh kok sebenarnya. Emang cuma caranya aja cewek tuh suka nyebelin. Cara marahnya. Tapi kadang cewek tuh juga suka bete kalau misalnya nanti kita jalan nih Sabtu gitu. Oke, kayak gitu-gitu ya. Tiba-tiba, iya sih, bener sih. Aku nggak bisa nih, hari ini ada acara. Ya lu nggak usah nepatin janji. Iya, gitu, nah balik lagi. Gitu. Nah, tapi kan kita di sini lagi ngomongin abuse relationship. Nah, jadi gue cuma pengen bilang kalau kita lagi deket sama orang, lagi ada yang PDKT-in kita, cari tahu dulu bener-bener itu orang tuh gimana. Yang sebulan kita langsung kenal tuh nggak juga kita langsung kenal semuanya. Pasti keburukannya itu pasti kebongkarnya tuh kalau kita udah pacaran tuh baru dia kebongkar. Kok waktu PDKT dia manis ya, kok pas sudah pacaran kok dia ngomongnya kasar ya. Dia tuh cuma penasaran gitu ya. Makanya bener-bener deh kalau cari tahu cowok tuh harus yang bener-bener gitu ya, pilih dulu lah, pilih betul ya. Karena kan selalu punya 2 cowok, lu lebih cari tahu lah, iya. Mendingan baik tapi istilahnya gini, mendingan baik tapi kasar apa istilahnya emang biasa aja tapi dia lurus aja. Gue sih mendingan yang biasa aja kan gitu. Dia. Nah iya, kita harus cari yang kayak gitu karena lagi-lagi tuh cewek tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa bersuara gitu. Ada yang sampai udah digebukin, mukanya bonyok segala macam, diem aja, nggak ngadu, nggak cerita. Kan kasihan, mental kalian tuh kasihan gitu loh. Cuman ngadepin sendiri kayak gitu, bisa-bisa kalian tuh istilahnya sampai dibunuh tuh bisa loh kayak gitu. Istilahnya udah main tangan soalnya kan. Udah main gampar, udah main tonjok kan, istilahnya buat ngebunuh lu aja mah nggak susah buat mikir kayak gitu kan. Nah itu tuh yang kita takutin tuh, jangan kayak gitu. Jadi, cari cowok yang benar deh di relationship. Abuse relationship itu ada jenis-jenisnya nih Kak Bia. Oh ada jenis-jenisnya, oke. Apa tuh? Yang pertama itu ada physical abuse, yaitu merupakan situasi di mana terjadi sesuatu intensional kontak fisik yang dilakukan seseorang atau pasanganmu terhadap tubuhmu seperti memukul, menendang, dan mendorongmu. Nah, tadi kita ceritain. Pokoknya kalau udah ada yang dia keluarin sikap mukul, nendang, dorong, tinggalin deh. Jangan mikir tadi dia berubah, nanti dia berubah nggak akan gitu kan. Yang kedua itu aku berubah ya gitu. Maafin aku janji ya. untuk makan gitu lagi. Itu bahaya banget ya kayak gitu ya. Oke, lanjut Kak Bia. Yang kedua itu ada sexual abuse, yaitu keadaan di mana pasanganmu memaksamu untuk melakukan sesuatu secara seksual untuk kepuasan dirinya. Perlu diketahui dan diingat, hanya karena kalian tidak bilang no, bukan berarti kalian bilang yes dan menyetujui. Jadi kalau balik lagi yang tadi ya, sekarang tuh banyak banget gue liat kayak istilahnya tempat-tempat penginapan sekarang udah banyak. Si Pintu Merah, ada si O, itu kan banyak banget, gitu kan anak-anak muda tuh banyak banget yang ke situ. Kalau misalnya apa ya, kalau misalnya nggak ngelakuin itu kayak nggak lama nggak gitu. sih? Iya. Kalau zaman sekarang ya gue kasih tahu kayak kalau kita tidak berhubungan seks
kita tuh nganggapnya kita nggak akan bisa langgeng sama dia. Iya, Itu padahal tuh harus dibuang jauh-jauh. jangan berpikiran seperti Nah, itu. yang gitu jadinya kan. nanti yang Iya. tadinya tulus itu cowok ngedeketin kita, yang terus kita mau aja, jadinya tuh cowok jadi cuma mau tubuh kita gitu, Gitu bukan kayak- karena hati kita lagi. Biasa sih kalau kayak gitu ceweknya dijadiin boneka seks. ya. Nah, itu yang gue takutin. Mending alhamdulillah kalau dia ingin bisa bertanggung jawab terus bisa nikahin kita, alhamdulillah. Kalau enggak, cuma iya, kayak cuma sebulan 2 bulan abis itu putus, gimana nggak Aduh, gila? nyesek banget Kayak sih gitu itu. kan? Apalagi kita Apalagi cewek kalau ada cewek nggak bekasnya. bertanggung jawab ya. Bisa Iya. dibilang tuh, cowok mah nggak ada bekasnya, cewek mah ada bekasnya. Nah itu yang harus dipikirin. Cowok mah nggak ada bekasnya. pengalaman ya. Karena kalau ngomongin ini kan gue sedang makanya semangat banget karena teman-teman gue tuh banyak banget malah sampai yang sudah menikah karena accident. Oh, oke. Karena kan jadinya gue yang kadang kan gue jadi saksi matanya gitu loh. Gue pengen ngelarang pun nggak akan bisa. Karena Nggak mereka bisa. udah berbuat. Nggak bisa, kan. iya. Mau dibalikin lagi juga nggak akan bisa. Nggak bisa nyalahin juga karena dua-duanya Iya. sama mau gitu. Tapi gue kesel ketika amit-amit si perempuannya ini hamil, si cowoknya ini kabur gitu. Iya, itu parah banget. Itu sih. tuh Allah kayak kesel Apa banget. lari dari penanggung jawab gitu. Jangan kayak gitu lah, maksud gue ya kan lu udah tahu berbuat, lu tahu resikonya apa. Kan nggak mungkin dong kita cuman karena kelewat pengen nggak mikirin ke depan. Itu kayak cintanya karena nafsu ya, Nah, bukan bener cinta tulus dan gitu. kebanyakan cewek tuh nggak bisa nolak gak sih? Nggak ngerti nggak bisa nolak apa emang mau? Kalau udah dibelai sedikit ya. Kayaknya kayak ini paham ya enggak lah, kan kita kan suka membahas ini di belakang gitu kan. Iya, soalnya pengalaman Suka sharing juga gitu. banyak kan. Karena temen gue tuh kayak kalau lagi berantem nih ya, gue berantem si cowok gue begini. Ntar seminggu kemudian nih dia upload foto lagi di suatu penginapan gitu. Jadi kayak kita sia-sia gitu nggak sih? Iya, kadang gue kalau udah capek, udahlah, ntar juga lu payaan deh, gitu. Kayak lu nggak usah Saking cerita deh. capeknya ya. Iya, sampai akhirnya accident. Nah itu kan yang nggak kita pengen, nggak ada yang pengen juga gitu Iya. kan. Belum Accident. saatnya kita. Dan si cowoknya ini malah pengen menggugurkan, Aduh. istilahnya gimana caranya tidak jadi hamil. Tapi biasanya kalau kayak gitu bakalan susah sih. Biasanya sih gitu ya, dan sebenarnya bagus sih. Jadi kan tanggung jawab dong, lu bikinnya doang istilahnya gitu kan bahasa gaulnya. Masa lu berani bikinnya kayak, doang? Apa sih kayak lu udah berbuat dosa, masa lu berbuat dosa lagi? Nah sih, gitu. kan. Pokoknya udah dikasih. Nah, pokoknya cewek itu ya, kalau emang kalian ada yang mengajak berhubungan seksual tapi kalian nggak mau, tolak aja. Jangan takut gara-gara kalau gue tolak, gue takutnya dia mutusin gue. Kalau gue tolak, takutnya dia ngejauhin gue. Kan kebanyakan masih mikirnya kayak gitu. Iya. Di saat Takut cowok, ya, iya. takut. Jadi takut gitu karena takut kehilangan. Padahal kehilangan sama cowok kayak gitu mah nggak apa-apa banget. Cowok tuh banyak kan. Malah itu tuh menunjukkan kalau dia emang nggak sayang sama lu. Iya, Dia cuma dia nggak mau tulus. tubuh lu Iya. gitu. Oke. Nah, kita udah membahas. Kita udah bahas tuh abuse relationship. Ya, pokoknya pacaran lah yang sehat, Iya, hubungan pacaran. sehat. Nah, selanjutnya kita akan Betul, membahas iya. apa sih kayak? Kita akan membahas kasus pelecehan nih yang lagi Oh. booming di tahun ini. Kayaknya Kak bagi Gia. banyak nih ya Banyak kalau pelecehan. banget. Kayak kemarin tuh yang baru keluar penjara, siapa coba? Siapa? Kayaknya nggak usah sebut merek deh. Sebut Iya. merek kan nih? Kalau disingkat inisialnya SP. SJ, kan? SJ, pokoknya cowok lah yang waktu itu viral banget karena dia Pelecehan apa sih? melakukan pelecehan Iya, di bawah umur dan sejenis ya. Iya, sejenis. Dia laki-laki dan dia melecehkan seorang laki-laki. Dan itu laki-lakinya itu di bawah umur. Kita kan kalau ngedenger kayak gitu merinding gak Ini sih? kayak pedofil ya? Iya, itu masuk gak sih? Sebenarnya masuk ya kayak gitu ya. Karena sampai alhamdulillahnya dia di penjara gitu. Tapi nah, setelah dia keluar penjara itu kayak Pada mengolok-olok gitu ya? Mengolok-olok di menteng-menteng lu kayak Dia nggak, gue suka bingung sama netizen gitu. Kok netizen nggak mikirin korbannya waktu itu, sekarang gimana perasaannya ngelihat yang
tersangka gituin dia tuh malah diolok-olok, Sebenarnya sih dipuji. netizen juga pada geram banget sih sama dia. Iya. Gitu kan. Tapi mungkin kadang ini dia nih, kadang TV penyiaran televisi Iya, kita tuh cari rating biasanya. terus itu kan nggak berbobot gak sih? Nggak berbobot. Undang kayak gitu tuh berbobot kan enggak? Yang mau kita bahas apa misalnya? Kalau kita nih di sini undang si SC, yang mau dibahas apa? Nggak ada. Gue takut ngeliatnya juga. Kita aja cewek takut, malah seharusnya kayak masa kita mau nanya gimana kemarin caranya, gimana nggak mungkin kemarin lah, itu gila banget. nggak ada, makanya cuma buat naikin rating doang tuh kayak gitu tuh seharusnya nggak usah lah diangkat kayak gitu. Seharusnya malah dikasih sanksi sosial kayak betul gitu. banget. Selanjutnya ini ada kasus anggota KPI yang kemarin juga booming banget tuh, KPI di berita semuanya ada beritanya. Jadi tuh anggota KPI itu kayak merundung perempuan Oke. di bawah umur juga sih kayaknya ya. Perempuan atau cowok? Perempuan. Cowok tapi kayaknya si cowok ini tuh kayak diancam gitu loh. Kayak Iya. harus tutup mulut. Oke. Jadi si cowok ini cuma bisa mendem sendiri aja gitu. Dia baru berani speak up Nah, akhir-akhir ini speak doang. up sekarang mungkin karena sudah ada yang tahu dan banyak yang membela. Oke. Kalau itu tuh salah gitu dan tidak boleh. Nah, makanya kemarin diusut, dicari pelakunya sampai sekarang gitu. Nah, selanjutnya ini ada kasus begal payudara dan begal bokong tuh sampai beribet. saking excited sampai kaget Tapi itu. yang serem itu yang begal payudara sih ya. Jadi Wait. Sebelum kita bahas begal payudara itu tuh maksudnya kayak gimana sih? Jadi tuh kayak Karena nggak ngerti, nggak tahu begal payudara tuh istilahnya payudara dipegang gitu. dipegang, jadi kayak misalkan seseorang ini lagi naik sepeda, Oke. lagi kayak goes di goes di biasa. salah satu daerah situ. Terus tiba-tiba ada cowok bapak Oke. itu megang Dipegang payudaranya. dikejar. Oke. Iya, dikejar sama orang-orang situ, ketangkep. Gue kira tuh awalnya pas gue ngeliat video itu tuh kayak dia nyuri kali gitu kan. Iya, Terus iya. pas gue baca komen-komennya nggak taunya itu di begal payudara. Jadi tuh kayak Oh sekarang tuh Allah, kayak sekarang udah bukan begal motor lagi iya, ya. bukan kayak parah Bukan banget begal sih. bukan begal barang lagi iya, ya. bukan barang kayak payudara. Kayak semakin kesini semakin orang makin berani ya. Kayak itu kan berarti otomatis di tempat umum. Dan dia berani banget loh kayak gitu. Nyalinya tuh gede banget, maksud gua keren banget gitu tuh orang sampai berani kayak gitu. Maksud gua kayak mungkin itu kayak ada penyimpangan gak sih di dirinya gitu. Mungkin dia juga ada gangguan kali, kita kan nggak tahu juga. Sebenarnya kan. sih pasti ada ya. Ada. Dan itu makanya sampai melakukan kayak gitu ke orang lain yang nggak dikenal. Pasti kan ada kepuasan untuk dirinya sendiri gitu kan. Yang kayak lagi-lagi tuh makanya suka aneh tuh biasanya kita bilang tuh kayak fetis yang kemarin tuh yang pakai kain jarik ya, kain apa tuh itu kan kita nggak kenal gitu, kita cuma tahu itu jadi ujian praktek misalnya. Itu kalau misalnya sekarang kalau misalnya keluar tuh kita juga harus waspada, hati-hati Harus gitu misalkan kan. kita udah kenal sama orang lama pun nggak menutup kemungkinan orang itu akan melakukan hal-hal kayak gitu. Kayak kita nggak tahu di belakangnya Nah, mereka tuh kayak gimana kan. Meskipun kita udah pakai baju sopan nih, kayak misalnya kita pakai baju tangan panjang, pakai kerudung, tetap aja. Namanya Jangan. nafsu ya. Nah, gitu kayak kan. nggak ngerti ya Kayak kayak nggak bisa ngeliat cewek. nggak bisa banget tuh di pinggir jalan tuh nggak bisa. Entahlah kuli-kuli yang biasanya godain. Sut gitu kan nggak dibikin kita risih. Gue sih risih kalau digituin. Nah makanya nih kasus begal payudara ini sebenarnya sih baru dengar juga sih sebenarnya berarti harus kalau ada yang ketangkep CCTV gitu kan, itu mendingan tangkap aja nggak sih kayak gitu. Ya penjarain gitu, karena kalau dia berkeliaran takutnya malah banyak korbannya. korban kasihan. Banyak korban. Mending lah kalau yang bisa terima. Kalau yang traumanya gede banget, Iya. takut keluar rumah jadinya, nggak mau keluar rumah, nggak mau main segala macam, kasihan korbannya gitu. Kita udah bahas deh tuh begal payudara, berarti begal bokong tuh bedanya hanya suka memegang bokong berarti ya. Iya. Oke, kalau nih gue baru inget banget ngomongin begal. Itu gue nggak tahu begal apa enggak, gue nggak ngerti, baru inget banget barusan. Jadi kan gue tuh rumah di Jakpus, kuliah itu di Jaksel. Jauh ya? Jauh, di dekat Ragunan lah. Oke. Jauh banget kan. Yang otomatis gue tuh kalau setiap kuliah itu naik busway. Naik Busway busway. kan
sempit ya. Iya rame kan ya, Rame, apalagi rame. gue ngambil jam kuliah kan pagi, Wow. ya otomatis jam barengan sama jam orang kerja dong. Naik lah gue naik busway, dari itu posisinya rame banget, udah rame gue masuk halte itu. Tapi kalau gue nggak naik telat, kalau nyari yang kosong ya kan, akhirnya masuk dan gue berada di tengah, di sisi duduk perempuan udah penuh, laki-laki udah penuh, gue di Jadi tengah lu yang tengah-tengah, kosong. oke. Gue di tengah, tapi gue tas laptop gue kedepanin untuk menutupi dada gue karena depan gue cowok kebetulan. Jadi gue nutupin, dah gue pegangan, diam aja berdiri. Kok karena gue berdiri nih posisinya, kok kayak ada yang nempel. Gue kira di belakang gue tuh cewek apa ya namanya kededet apa ya kededet karena penuh iya, gitu kan, karena jadi sempit gitu kan, sempit. kayak mungkin Padat kesentuh. ya, padat, kayak padat. Tapi kok kayak malah gimana ya, kayak ngedorong gue gitu. Terus gue kayak diem gitu dong, kayak aneh. Pas gue nengok belakang, ternyata itu bapak-bapak madep ke gue. Jadi gue madep kayak gini nih, dia di belakang gue posisinya, dan dia ngedorong-dorong gue. Kemaluannya dia maju-majuin biar nempel sama bokong gue. Terus lo langsung pindah habis itu? Itu gue seharusnya di situ gue gampar ya. Seharusnya gue gampar, tapi gue di situ karena shock. Gue cuman Biasanya sih kalau kayak gitu langsung iya. kaget. Salah sebenarnya, mending kalau kita bisa gampar, bisa kita jambak gitu. Tapi di situ gue cuman langsung maju. Bisa misi, gue cuman bilang gitu. Gue langsung pindah ke depan, terus gue langsung ceming nggak mau lihat itu cowok. Bukan main, sampai di kampus gue cuman bisa diem, gue bilang ilfil gitu kan, jijik, risih segala macem, malu gitu. Dan mau tahu mukanya dia tuh biasa aja. Padahal pas gue tengok ke belakang ke mukanya dia tuh tahu gue tuh sadar apa yang dia lakukan. Tapi dia nggak ada muka bersalah dan minta maafnya. Cuman ya udah, gue bisa cari cewek lagi yang di depan sini kok. Kayak gitu. Tapi gue kalau di dulu kayak gue juga pengen teriak juga takut kan, soalnya Iya. kan juga rame banget. Rame banget. Nanti disangkanya emang gue ngapain ya? Gue ngapain? Dan di situ posisinya gue pengen kuliah yang otomatis pakai baju sopan. Yang namanya kita kuliah. Udah sopan aja masih digituin Iya. ya. Nah itu dia. Makanya kalau zaman sekarang yang sopan aja istilahnya banyak banget gangguannya, apalagi yang kayak gitu yang di medsos, yang di TikTok suka pada malah mereka yang mancing, yang seksi. Maksud gue walaupun juga udah dibilangin itu pakaian lu nggak sopan. iya, tapi nggak akan masuk sih, nggak akan masuk karena mereka mungkin nyari viewer, nyari duit kali ya, udah jadi itunya jadi situ kan. Iya, kayak jadi orang situ. ngeliatinnya karena tubuh gue gitu kan, karena gue nggak punya karya, nggak pinter lah gitu. Oke, selanjutnya kita bahas apa sih kayak? Nah, terus kita akan dampak pelecehan bagi korban. Oke, tadi kita udah bahas ya, dampaknya tuh banyak banget gitu loh. Mulai dari si korbannya itu trauma, traumanya pasti parah banget. Terus yang tadinya orangnya terbuka jadi atau jadi gampang pendiam, bergaul, jadinya penutup diri, terus nggak mau kenal orang. Terus ada lagi yang apa ya, yang tadinya pendiam nih, karena udah dilecehin gitu jadi agresif, jadi gampang marah-marah. Jadi kalau ada yang jadi bawahnya kalau keluar tuh takut kayak sampai ada yang mungkin sampai ada yang histeris, kayak ngelihat cowok mirip yang tersangka yang gituin dia, pasti histeris padahal cuma mirip atau halusinasinya dia. Makanya jangan sepele, jangan mengolok-olok tersangkanya gitu kayak si SJ ini, karena kita kan nggak tahu ya korbannya itu kayak gimana, traumanya gimana. Pokoknya kita harus mikirin juga deh korbannya. Jangan cuma nyari viewer aja, nyari rating ya TV-TV. Oke, kita udah membahas tuh dampak pelecehan bagi korban. Selanjutnya kita akan membahas cara menghindari agar tidak terkena pelecehan. Banyak banget nih. Yang pertama apa tuh, Kabi? Oke, sebenarnya tuh banyak banget ya. Yang pertama itu menjaga cara yang paling gampang? Cara berpakaiannya paling gampang. Oke, selanjutnya ada apa lagi sih cara menghindarinya? Oke, yang kedua itu ada cari model pertemanan yang sehat. Yang ketiga itu ada mulai membawa alat keamanan di dalam tas. Jadi kayak sekarang tuh banyak loh. Banyak. Mulai yang dari bentuknya tuh istilahnya kayak pipa, ternyata pas dipencet tuh kayak pedang panjang. Kayak apa sih yang listrik gitu loh ya? Iya, kayak listrik gitu. Iya. Selanjutnya terus ini yang semprotan cuka apel, ada yang merica, yang bikin mata pedih. Jadi kayak jadi kayak waspada aja gitu.
modelnya tuh kayak gantungan kunci, ternyata itu udah isinya tuh udah lengkap. Ada pisau, ada gunting, bisa jadi gunting, bisa jadi apa-apa macam-macam gitu. Padahal di alat satu kecil. Nah itu sebenarnya kita, apalagi cewek ya yang kerjanya naik angkutan umum tuh harus sih. Kan itu kan harganya nggak seberapa dan sebenarnya bisa bikin di rumah. Dari kan kita pencegahan, kan kita nggak tahu kapan kita mengalami seperti itu, kayak waspada aja gitu. Keempat itu hindari tempat yang sepi. Nah bener banget. Kalau kita udah tahu nih mau pulang misalnya lewat Tebet sepi, ya udahlah puterlah lewat Saharjo, puterlah yang rame, nggak apa-apa deh macet dikit, yang penting selamat. Yang penting gua nggak diapa-apain, walaupun jauh dikit nggak apa-apa. Daripada ada lewat jalan tikus ini nih, kamu mau nggak cepet sampai tapi sepi? Ogah gua. mendingan yang rame tapi aman, udah nggak apa-apa gue macet-macetan. Benar, oke. Mungkin kita udah ya segitu dulu ya bahasnya ya. Keterusan soalnya asik gitu ya. Gak berasa ya waktu udah nih nambah pengetahuan sobat BSI gitu ya. Sekian dulu ya. Gue Bia. Gua ya di Teras Santuy, terasa dekat. Bikinnya